7 kakak perempuanku cantik bab 1007 jiwa pedang. Longda dan yang lainnya merasakan bahwa keadaan sedang tidak baik. 9 bayangan naga meledak dari langit dan turun ke jalan setapak, dan tepat pada saat mendekati pilar api. Api meledak dan meledak. Ke-9 bayangan naga itu langsung dilalap api. Wajah Qin Ruoxue tiba-tiba berubah. Ledakan sebesar ini, saya khawatir seluruh kekaisaran akan terpengaruh. Dia tidak terlalu memikirkannya. Mengorbankan seluruh kultivasi tubuhnya, dia membungkus seluruh tempat di dalamnya. Tetapi pada saat ledakan itu terjadi, darah segar menyembur keluar dari mulut Qin Ruoxue dan dia pingsan tak berdaya di tanah. Meskipun demikian, seluruh kekaisaran mulai berguncang. Tubuh Qin Ruoxue dilubangi untuk menahan ledakan api kekaisaran ini. Saat asap menghilang, Lu Yun terengah-engah dengan darah yang menggantung di sudut mulutnya saat dia setengah berlutut di tanah. Dia menatap dengan marah ke arah Qi Xianan, yang seperti iblis gila di depannya. Awalnya, Lu Yun telah merencanakan untuk menggunakan segel api kekaisaran untuk melukai Ji Shou secara langsung dan parah, tetapi dia tidak menyangka wajah Ji Shou tiba-tiba menampakkan senyuman aneh. Jika Lu Yun tidak menggunakan kekuatan iblis ilahi untuk melawan, saya khawatir dia akan menjadi jiwa yang mati di bawah Ji Shou sekarang. Permaisuri, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda cukup perhitungan. Pada awalnya saya penasaran mengapa Anda akan memberikan senjata ilahi seperti pedang api ilahi kepada anak ini, tapi sekarang saya mengerti. Kau berniat membiarkan anak nakal ini, menggunakan resonansi segel api kekaisaran dan pedang api ilahi, menyelamatkan semua ini. Kamu benar-benar terlalu bodoh. Ekspresi Ji Frost mulai berubah menjadi mengerikan dan menakutkan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura manik yang membuat kerumunan merasa tidak nyaman, dan kekuatan iblis ilahi di dalam tubuh Lu Yun mulai bergerak. Bagaimana dia, seseorang yang belum memahami kekuatan Dao Surgawi, bisa menjadi tandinganku? Terlebih lagi, bahkan dengan senjata ilahi seperti pedang api ilahi, tanpa jiwa pedang, itu masih hanya hiasan. Qin Ruoxue merosot tak berdaya ke tanah, dengusan tertahan keluar dari mulutnya. Aku juga tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya dari ras iblis. Atau ras iblis kuno. Liu Ran, meskipun ketiga kerajaan kita telah berselisih selama bertahun-tahun, mereka tidak begitu banyak berkolusi dengan ras iblis. Orang-orang dari Kekaisaran Tianshui benar-benar buta untuk membiarkan Anda menjadi Kaisar Tianshui ini. Saudari Ruoxue, ini salahmu. Liu Ran berdiri dengan ekspresi cabul dan menatap dengan rakus ke arah Qin Ruoxue di tanah. Di dunia ini, yang terkuat adalah yang paling dihormati. Jika saya bisa menjadi kuat dan menghancurkan situasi berkaki tiga ini, saya yakin Kekaisaran Tianshui tidak ada yang akan menyalahkan saya. Itu karena kamu bahkan tidak tahu betapa menakutkannya ras iblis. Qin Ruoxue terhuyung-huyung berdiri dan berkata dengan jijik, kamu hanyalah aib bagi umat manusia. Saya menyarankan Anda untuk berbaring di sana dan beristirahat dengan benar, berhenti berjuang jika tidak perlu, seperti Anda sekarang, Anda tidak dapat mengubah apapun. Dan itu termasuk kamu, Lu Yun. Qi Xianan memandang Qin Ruoxue dan Lu Yun dari atas. Jika dia ingin bergerak sekarang, Lu Yun dan Qin Ruoxue bisa mati di bawahnya dalam sekejap. Hei, Lu Yun, aku benar-benar belum ingin membunuhmu. Dengan bakat alami Anda pasti bisa menjadi hegemon, dan seiring berjalannya waktu, menjadi alam keabadian emas bukanlah hal yang mustahil. Ini kesepakatannya, Lu Yun, aku tahu kau punya banyak trik dan banyak kartu yang bisa kau gunakan. Tunjukkan semua kartu terbawahmu, aku benar-benar ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Lu Yun tertawa pahit. Saat ini, di mana dia masih memiliki kartu bawah. Dia sendiri sudah kalah, dan Longda mereka dalam keadaan koma. Permaisuri Qin juga dalam keadaan di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi kali ini, dia harus benar-benar dikalahkan. Melihat Lu Yun, yang terdiam, Ji Yan berkata dengan sinis, apa? Tidak ada kartu lagi. Kalau begitu, tolong mati saja. Tangan Ji Xuang secara bertahap menyemburkan hawa hitam,
yang melayang di udara dan perlahan-lahan menyatu menjadi pedang panjang berwarna hitam pekat. Menatap pedang panjang yang dibentuk oleh penyatuan hawa hitam sejati, darah Lu Yun sepertinya mendidih. Bersama dengan bau darah yang kental di sekelilingnya, iblis-iblis di dalam hatinya menghantam penghalang terakhir di dalam diri Lu Yun satu persatu. Lu Yun memejamkan matanya. Selalu merupakan waktu yang lama untuk menunggu pengadilan. Dia bisa mendengar pedang hitam panjang menembus udara. Maafkan aku, King Cheng. Sepertinya saya melewatkan janji saya. Tepat pada saat menyerah, darah memercik di wajah Lu Yun. Mata Lu Yun terbelalak. Dia hanya melihat Qin Ruoxue dengan wajah penuh kelelahan dan mata penuh harapan menatap dirinya sendiri. Darah segar terus keluar dari sudut mulutnya, dan tubuhnya telah ditembus oleh pedang hitam panjang itu. Dia membeku dan menatap Qin Ruoxue. Mengapa? Qin Ruoxue mengulurkan tangannya dan menangkup wajah Lu Yun dengan senyuman di wajahnya. Dengan lembut, erat. Siapa sangka tangan yang berlumuran darah ini akan menjadi hangat tak tertandingi saat ini. Dia menatap Lu Yun, yang baru saja akan berbicara, tetapi dihentikan oleh Qin Ruoxue. Lu Yun kecil, apakah kamu masih ingat janjimu? Lu Yun mengangguk, dan dengan keempat matanya saling berhadapan, dia tidak berani menatap mata Qin Ruoxue lagi. Pada titik tertentu, pedang api ilahi muncul di tangan Qin Ruoxue, dan Qin Ruoxue menyerahkannya ke tubuh Lu Yun. Ambillah. Itu adalah satu-satunya yang baru saja melindungi orang yang kamu cintai. Jadi tolong jangan biarkan dia jatuh dari tanganmu lagi. Pegang erat-erat, untuk merasakannya, untuk mengetahuinya. Sebenarnya, roh pedang dari pedang api ilahi telah lama setuju denganmu, Tubuh Lu Yun bergetar dan tubuhnya yang gemetar mengangkat kepalanya saat ini. Dia tidak menghindari mata Qin Ruoxue, dan adegan kontak dengan permaisuri Qin melintas seperti gelembung mimpi. Sulit, mungkinkah itu? Qin Ruoxue mengangguk dan berkata dengan lembut, bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa dengan adanya kamu di sekitar, kamu akan melindungiku? Aku juga berjanji untuk mengikutimu, apakah kamu lupa? Tidak ada yang namanya permaisuri Qin, itu hanya roh pedang yang dilucuti untuk menjaga kekaisaran api ilahi. Lu Yun mengerti. Dia akhirnya tahu mengapa permaisuri Qin seperti ini. Mengapa permaisuri Qin hanya memiliki kekaisaran api ilahi di matanya? Karena dirinya sendiri, adalah pedang api ilahi yang telah melindungi kekaisaran api ilahi selama beberapa generasi. Bahkan pada akhirnya, dia akan menghilangkan kultivasinya untuk melindungi kekaisaran api ilahi. Tubuh Qin Ruoxue mulai berangsur-angsur menghilang, seolah-olah itu adalah kunang-kunang di malam hari, dan mulai menghilang dari pandangan semua orang. Ingat, nama saya Xiao Sui. Lu Yun berdiri, matanya mulai menjadi dingin, dan pada pedang api ilahi, cahaya merah yang dahsyat bersinar ke seluruh bumi. Saat Lu Yun mengambil pedang api ilahi, itu seperti dewa surgawi yang turun ke bumi, berdiri di tempatnya, dia mengarahkan pedangnya ke Jisou, kebencian yang tak berujung meledak pada saat ini. Kekuatan iblis ilahi merajalela di tubuhnya, tetapi Lu Yun sudah lama menyerah pada segalanya. Ki sejati hitam menyelimuti seluruh tubuhnya, dan resonansi antara pedang api ilahi dan segel api kekaisaran menyebabkan langit dan bumi bergetar. Menarik, aku mengatakannya, jadi orang ini, Qin Ruoxue, sebenarnya adalah jiwa pedang dari pedang api ilahi. Liuran, seperti yang telah disepakati sebelumnya, pelet emas di dalam harta karun itu adalah milikmu, dan sisa harta karun itu adalah milikku. Qin Ruoxue sudah mati, batasnya telah dilanggar, kamu segera pergi ke istana kekaisaran untuk mencari permaisuri Yun. Setelah aku membunuh anak nakal ini, aku akan bergabung kembali denganmu.